Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Rabu. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Rezeki yang paling berharga yang Allah berikan sama kita semua. Hari ini kita mau menyelesaikan materi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Hari ini kita akan membahas juga pengamalan sila keempat dan kelima. Mari ke slide selanjutnya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol atau gambarnya adalah kepala banteng. Makna dari sila keempat ini, setiap warga negara Indonesia ya, mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Seperti kewajiban teman-teman sebagai seorang anak adalah beribadah, belajar dan berbakti kepada orang tua. Sedangkan hak teman-teman adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan hidup yang layak, yang sudah pasti diberikan oleh orang tua teman-teman di rumah. Kemudian itu kita akan langsung memasuki sikap atau pengamalan yang sesuai dengan sila keempat. Yang pertama itu kita bermusyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Seperti yang teman-teman lihat di gambar ini sedang berdiskusi atau musyawarah menentukan sesuatu hal. Misalnya ini diskusinya tentang mau acaranya kerja kelompok di rumah siapa ya kira-kira, yang lainnya yang rumahnya jaraknya juga tidak terlalu jauh. Nah, mereka berdiskusi atau mengobrol gitu ya. Namanya diskusi atau musyawarah. Yang kedua, juga kita bisa menyampaikan pendapat atau usulan saat sedang berdiskusi dengan sopan. Ya, betul. Misalnya nih, kita sedang ada di obrolan pembicaraan keluarga, gimana nih kalau kita jalan-jalan misalnya kata ayah gitu ya di rumah. Terus teman-teman mau mengusulkan pendapat, ayah bagaimana jika kita pergi ke Lembang Park and Zoo? Wah, kayak gitu. Tapi teman-teman juga harus sopan menyampaikan pendapatannya. Kemudian yang ketiga itu adalah menerima pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian menerima hasil keputusan musyawarahnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang Nah, begitu teman-teman. Jadi, kalau kita mendengarkan atau orang lain sedang berbicara mengutarakan pendapatnya, teman-teman juga harus mendengarkan dengan baik dan menerima pendapat tersebut. Yang terakhir, ini yang paling penting, kita juga harus menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada dan ikhlas. Kadang kan tidak segala sesuatunya itu tidak sesuai yang kita inginkan. Karena tentu saja segala sesuatu yang terjadi itu adalah pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Sekarang kita akan memasuki sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang atau simbol padi dan kapas. Sila kelima ini menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapat oleh seluruh warga Indonesia. Adil itu artinya tidak memihak, semuanya harus diperlakukan dengan sama. Keadilan sosial memiliki arti tidak membedakan perlakuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Nih, salah satu contohnya sikap kita sehari-hari itu adalah, maaf, kita putar balik. Yang pertama adalah membagi tugas piket dengan adil. Nah, bertindak secara adil dan jujur saat bermain. Ya, ketika membagi tugas piket kan bisa dilihat ya, yang satu mengepel, merapikan buku, mengelap meja, menyapu. Semua mendapatkan tugas secara adil. Ketika bermain, semua orang juga harus bermain jujur, harus bermain adil. Jadi kalau misalnya giliran kita menjadi kucing, misalnya kita lagi petak umpet nih, kita menjadi kucing, kita harus menerima dan juga harus berkata jujur ketika bermain, apapun permainannya. Yang berikutnya adalah mementingkan kepentingan bersama. Ya, misalnya kayak ini kerja bakti ya, jadi kita harus mementingkan kepentingan umum gitu. Misalnya kayak ayah kan misalnya lagi ada di rumah di weekend, ada kerja bakti, ikut bersih-bersih saluran air di komplek gitu, atau misalnya bagian ibunya masak-masak. Untuk menghargai yang terakhir adalah menghargai hasil karya orang lain. Ya, apapun karya teman kita,
tidak boleh diejek, tidak boleh disebarluaskan dengan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Maksudnya apapun karya teman kita harus dihargai karena itu merupakan usaha teman kita untuk membuat karya. Kalau bisa sih dipuji lebih baik lagi. Sudah deh, itu dia pengamalan sila keempat dan kelima. Tugas teman-teman hari ini ada di buku tema 2E, halamannya sudah tertera di sini. Teman-teman bisa langsung mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.